Bertemu dengan sosok yang dinamakan hantu tentunya menjadi hal yang sangat menakutkan bagi sebagian orang yang belum terbiasa. Dan mungkin aku adalah orang yang belum pernah bertemu dengan sosok yang dinamakan hantu. Tentu akan sangat ketakutan sekali jika menyadari keberadaan mereka memang ada di dekat kita. Pasti bagi sebagian orang dari kita pernah mendengar keberadaan kereta api hantu dari berbagai media yang pernah kita baca ataupun kita dengar dengan cerita yang berbeda-beda. Dan aku pun pernah mendengar kisah mereka. Dan kini kereta itu datang untuk mendatangkan kisah baru kepadaku. Namaku Viga Permana Rahadi. Biasa dipanggil Viga. Ya, seperti nama perempuan bukan? Orang yang belum pernah bertemuku tentu akan mengira kalau aku adalah perempuan. Padahal aku adalah seorang laki-laki. Kata ibu sih yang memberikan nama itu adalah almarhum ayah. Mungkin karena bintangku Virgo, jadi ayahku memberiku nama Viga. Tidak apa, bagiku ini nama yang unik dan keren. Aku seorang programmer di salah satu perusahaan besar di Jakarta. Biasanya sih selain menjadi seorang programmer, aku selalu disuruh atasanku bertemu klien untuk presentasi produk IT. Katanya sih tata bahasaku cukup baik, dengan keahlian bahasa Inggris yang sangat baik juga. Ya, bagiku itu tidak penting. Selama ada bonus gaji, tentu aku selalu mengiyakan jika harus menghadap klien untuk presentasi. Hari itu hari Jumat. Seperti biasa, aku sangat bahagia jika bertemu dengan hari Jumat. Selain senang karena Sabtu Minggu akan libur, hari Jumat bagiku hari yang spesial. Karena setiap pulang kerja, aku selalu langsung pulang ke Bandung untuk bertemu ibu dan adik-adikku. Meskipun setiap minggu aku selalu pulang ke Bandung, rasanya selalu kangen terus untuk bertemu ibu dan adik-adikku. Bagiku mereka adalah segalanya. Tiba-tiba hari itu atasanku meminta bertemu klien untuk presentasi dulu sebelum pulang ke Bandung, selepas maghrib di salah satu kafe di daerah Monas. Padahal aku sempat menolaknya, karena aku takut kemalaman sampai Bandung. Biasanya aku ambil jadwal pukul 6 sore setiap pulang ke Bandung menggunakan travel. Namun atasanku memaksa memintaku untuk mengambil jatah presentasi ini dengan alasan klien ini sangat penting dan harus aku yang handle. Ya mau tidak mau, aku harus mengambil jadwal malam untuk pulang ke Bandung. Karena Monas sangat berdekatan sekali dengan stasiun Gambir, akhirnya aku memilih untuk pulang menggunakan kereta api malam. Aku memilih kereta api pukul 10 lebih 12 menit karena aku takut presentasi ini membutuhkan waktu yang cukup lama seperti biasanya. Singkat cerita, presentasi akhirnya berakhir pukul setengah 10 malam. Karena takut ketinggalan kereta, aku bergegas pamit menuju stasiun Gambir dengan sedikit berlari. Untungnya lokasi presentasi tidak jauh dari stasiun itu. Sampailah saat itu di stasiun Gambir dengan nafas sedikit ngos-ngosan. Ya wajarlah, jarang olahraga, jadi dikasih lari dikit udah ngos-ngosan. Saat aku sampai di stasiun, aku melihat kereta sudah ada di sana, seperti sengaja sedang menungguku. Suasana stasiun saat itu sangat sepi. Mungkin sudah malam dan rombongan sudah masuk kereta, pikirku. Aku tak melihat seorang petugas pun berada di dekat kereta itu. Hingga saking takut ketinggalan tanpa basa-basi, aku pun segera masuk ke kereta itu dengan keyakinan bahwa tujuan kereta ini ke Bandung. Aku melihat jam tangan saat itu, jam 10 kurang 10 menit. Ya, mungkin kereta ini memang sangat tepat waktu, pikirku.
Saat aku memasuki kereta, ternyata suasana gerbong sangat sepi sekali. Hanya ada beberapa orang saja yang kulihat. Ya, beruntung juga sih. Aku tidak harus berdesakan seperti kendaraan umum lainnya di Jakarta yang selalu dipadati penumpang. Hingga aku pun bisa memilih duduk di mana saja sesuka hati. Namun jujur, kalau terlalu sepi jadi bikin serem juga sih. Gimana kalau ada penodong atau penjahat yang tiba-tiba membajak kereta? Secara kan ini kereta ekonomi. Mungkin banyak sekali orang lalu lalang dengan bebasnya. Aku rasa akan aman saja. Aku pun memilih duduk di seberang seorang lelaki yang sedari tadi kulihat sedang membaca koran. Ya, biar ada teman ngobrol lah maksudku. Setelah aku duduk di gerbong tersebut, aku berpikir ternyata lebih nyaman naik kereta ya. Tidak panas dan berdesak-desakan. Akhirnya tidak menunggu lama, kereta pun mulai berjalan menyusuri gelapnya malam. Karena jadwal hari ini sangat padat sekali, apalagi baru beres presentasi, badanku rasanya sangat lelah sekali. Dan mataku mulai merasakan kantuk. Karena di sampingku kosong, aku pun mencoba tidur dengan posisi miring. Dan kurelakan tasku yang berisi laptop dan pakaian menjadi alas kepalaku. Ya, supaya kepalaku lebih terasa nyaman saja bila harus tertidur di situ. Aku terbangun karena tenggorokanku rasanya sangat kering. Untungnya air mineral yang kubeli di kafe dekat Monas tadi masih kusimpan di dalam tas. Dan aku pun segera mengambilnya karena tenggorokanku benar-benar sangat haus sekali. Dari tadi tidak satupun aku melihat pedagang keliling di kereta ini. Ya mungkin waktu juga sudah terlalu larut malam. Aku mencoba melihat ke arah jendela kereta untuk mengetahui sudah sampai di mana kereta ini melaju. Namun entah kenapa di luar sangat gelap sekali. Tidak kulihat lampu-lampu rumah penduduk sepanjang jalan atau stasiun yang sudah dilewati. Aku rasa dari tadi pun tidak ada kondektur yang menagih karcis keretaku. Padahal biasanya setauku setiap keberangkatan dari stasiun, tidak lama dari situ kondektur sudah mengecek karcis kereta setiap penumpang. Padahal aku merasa tidurku belum lama-lama banget. Lalu seketika kulihat jam tanganku. Astagfirullah. Aku mulai panik karena jam tanganku menunjukkan pukul 3 pagi. Aku curiga kereta sudah melewati stasiun Bandung. Karena biasanya dengan kereta Jakarta-Bandung waktu yang ditempuh cuma membutuhkan waktu 3 jam saja. Lalu aku mencoba melihat sekelilingku, tapi rasanya para penumpang yang lain masih sama seperti saat aku baru naik kereta ini. Kulihat mereka masih di posisi yang sama, diam tanpa kata atau berbincang dengan orang-orang yang ada di dekatnya. Dan seorang lelaki di depanku pun masih asik membaca korannya. Padahal dari tadi aku memasuki kereta ini, aku belum pernah sama sekali melihat wajahnya. Tanpa sengaja aku mencoba melihat koran yang ia baca. Tapi entah kenapa mataku terkunci ke halaman utama. Di sebelah kanan atas sangat jelas tertulis tanggal terbit koran tersebut. Jelas terpampang Kamis 26 Maret 1987. Astaga. Padahal sekarang kan hari Jumat tanggal 12 Juni 2015. Astagfirullah. Tiba-tiba tubuhku kaku, tegang. Lalu aku berpikir positif. Mungkin
Koran yang dibacanya memang koran jadul. Lalu aku memberanikan diri dan memanggilnya sekedar ingin bertanya. Pak. Ketika aku panggil, tiba-tiba koran yang ia baca, ia turunkan. Dan aku sangat kaget ketika melihat orang yang sedari tadi di hadapanku dengan tekun membaca koran, ternyata wajahnya rata. Tidak ada hidung, mulut, ataupun mata sama sekali. Seketika aku mengambil tasku dan berlari ke arah gerbong masinis hanya untuk meminta memberhentikan kereta itu. Aku berlari terus tanpa henti ke arah depan. Namun rasanya aku tidak menemukan gerbong masinis itu. Lalu aku mencoba berhenti sejenak untuk menarik nafas karena lelah dan melihat sekelilingku dengan harapan ada yang bisa membantuku. Namun aku sangat terkejut. Ternyata orang-orang di sekelilingku semuanya berwajah rata. Aku semakin ketakutan dan mencoba berlari lagi mencari gerbong masinis itu. Namun tidak lama dari situ, tiba-tiba kereta itu berhenti. Aku pun mencari pintu keluar kereta itu dan akhirnya aku berhasil keluar. Dan tanpa kusadari, saat itu aku sudah berada di sebuah stasiun yang aku sendiri tidak tahu ada di mana. Saat itu sangat gelap karena masih malam. Lalu aku berlari mencari pertolongan. Ternyata tidak jauh dari tempatku turun, ada petugas stasiun yang berlari menghampiriku. Lalu dia menahanku saat hendak ingin keluar dari stasiun itu. Jujur saja, aku sangat panik dengan kejadian yang kualami di kereta itu. Akhirnya, petugas stasiun tersebut membawaku ke kantor pelayanan stasiun. Di sana banyak sekali petugas yang mencoba menenangkanku. Aku pun meminta air minum karena aku benar-benar sangat lelah dan ketakutan. Setelah sedikit tenang, aku menceritakan kejadian itu kepada mereka dan memperlihatkan karcis yang masih kusimpan di saku jaket yang kupakai. Setelah mereka mengeceknya, ternyata karcis itu berlaku 7 hari yang lalu. Sontak aku dan semua petugas yang berada di situ tercengang kaget. Lalu salah satu petugas yang lebih tua menjelaskan bahwa sepertinya aku sudah menaiki kereta hantu dan dibawa menaiki kereta tersebut selama 7 hari. Jujur aku masih tidak percaya kalau aku sudah menghilang selama 7 hari di bawah kereta hantu itu. Rasanya baru beberapa jam saja aku menaiki kereta itu. Singkat cerita, sesampainya di rumah, ternyata benar. Ibu dan adik-adikku sudah 7 hari mencoba menghubungiku, tapi tidak pernah ada jawaban. Hingga keluargaku menanyakan pada teman-teman kantorku, ternyata mereka pun sama, sudah mencoba mencariku selama 7 hari ini. Semenjak kejadian itu, aku pun tidak berani lagi untuk menaiki kereta api. Rasanya pengalaman ini akan selalu terbayang seumur hidupku.